Kembali di Sinar Kasih bersama dengan saya Yohana Lisa. Dan pada kesempatan sore hari ini tema yang kita angkat adalah menghadirkan wajah gereja dalam dunia pendidikan. Dan tadi pada segmen pertama Pak Kristo selaku narasumber telah memberikan penjelasan mengenai definisi dari pendidikan secara Katolik dan juga pentingnya pendidikan Katolik itu sendiri. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan narasumber kita. Pak Kristo yang terkasih, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kita sering mendengar nih kondisi di daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah perbatasan yang mereka kurang mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, bagaimana nih kira-kira peran atau yang bisa dilakukan dalam hal ini gereja mungkin? Ya, tentu saja hal ini merupakan keprihatinan kita bersama. Selama kurang lebih 70-an tahun Indonesia merdeka, tetapi satu hal yang menjadi masalah kita bersama yaitu tentang akses pendidikan, khususnya di daerah-daerah terpencil. Nah, saya kira saya sedikit ngomong tentang bagaimana perhatian dari pemerintah saat ini, yaitu dengan program SM3T, kemudian dengan pembangunan infrastruktur dari luar perbatasan ke kota. Saya kira hal ini tentu saja kita apresiasi dari pemerintah, bagaimana di daerah perbatasan itu juga mendapatkan akses dalam bidang pendidikan. Nah, bagaimana peran gereja dalam hal ini? Nah, sesuai dengan tema kita, menghadirkan gereja tentu saja terkait dengan bagaimana gereja saat ini pro terhadap pendidikan di daerah perbatasan. Nah, ada beberapa terobosan-terobosan yang dilakukan gereja tentu saja melalui sekolah-sekolah, ya, sekolah-sekolah Katolik yang saat ini yang kita tahu bahwa berada di daerah pelosok, misalnya di Papua misalnya, atau di NTT, atau misalnya di pedalaman Kalimantan. Jadi ada beberapa sekolah Katolik yang didirikan di sana, ya. Kemudian kalau di Kaltim ini di daerah Mahulu sana itu sekarang ini mulai untuk dirintis begitu ya, sekolah-sekolah yang Katolik, dengan harapan bahwa benar-benar misi Katolik ini tersampaikan kepada masyarakat dan jangkauan kepada mereka yang selama ini tidak menikmati akses pendidikan itu bisa terlaksana. Kurang lebih seperti itu. Baik, lalu ada beberapa orang yang beranggapan bahwa pendidikan itu tidaklah penting, Pak Kristo. Nah, mereka menganggap bahwa asal bisa mencari uang deh, gitu. Menurut Pak Kristo sendiri bagaimana menanggapi hal ini? Ya, tentu saja orang punya persepsi ya macam-macam tentang pendidikan itu kurang penting karena yang terpenting adalah mendapatkan uang. Tetapi dalam hal ini kita harus berpikir sebetulnya apa itu pendidikan. Ya, pendidikan itu kenapa harus penting? Ya, karena pendidikan itu membangun peradaban masyarakat. Bayangin saja Mbak Lisa, kalau misalnya di dunia ini, di Indonesia katakanlah semacam itu, misalnya kita tidak ada sekolah misalnya. Nah, bagaimana tentang kemajuan bangsa kita? Kan begitu. Nah, oleh karena itu, saya kira dalam kesempatan ini, perlu kita sadari bahwa pendidikan itu adalah peran yang sangat penting dalam membangun peradaban bangsa. Jadi kita lihat misalnya di dunia barat misalnya, karena pendidikan mereka maju, maka mereka berkembang secara maksimal. Sedangkan kita, banyak sekali daerah tertinggal misalnya, hal itu akan terpengaruh begitu ya, soal kesejahteraan masyarakat akhirnya. Jadi, it's not totally talk about money, tetapi bagaimana pendidikan itu memainkan peran penting membangun peradaban. Kalau kita mau maju, pendidikan harus bagus, kurang lebih seperti itu. Makanya saya secara pribadi kurang setuju kalau misalnya mengatakan, oh yang terpenting mendapatkan uang. Tidak. Tetapi pendidikan itu adalah awal mula kemajuan sebuah bangsa, awal mula bagaimana peradaban sebuah bangsa itu dibangun dari pendidikan itu sendiri. Lalu bagaimana cara merubah pola pikir yang seperti saya katakan tadi, Pak Kristo? Ya, saya kira untuk merubah pola pikir itu tergantung dari konteksnya ya. Kita hidup dalam lingkungan seperti apa. Nah, tentu saja untuk merubah pola pemikiran semacam itu mulai dari lingkungan keluarga. Kemudian di dalam institusi pendidikan juga
eh, di ditanamkan ya nilai-nilai yang membuat mereka yakin bahwa pendidikan itu yang memainkan peranan penting begitu. Gitu. Dan saya kira untuk zaman sekarang ini orang tidak lagi memikirkan tidak penting pendidikan. Bagaimana mungkin sebuah bangsa bisa maju kalau misalnya dia tidak tahu baca dan tulis, atau tidak tahu perkembangan sekarang, bagaimana melahirkan inovasi-inovasi baru, bagaimana melahirkan hal-hal yang bisa untuk lebih efektifnya kehidupan manusia. Nah, itu tidak terlepas dari pendidikan. Jadi begitu banyak hal-hal yang terkait dengan pendidikan yang bisa untuk membangun sebuah bangsa sehingga bangsa itu bisa berkembang secara maksimal, berkembang secara baik demi tentu saja kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Lalu apa tugas sederhana dan tanggung jawabnya untuk menghadirkan wajah gereja dalam dunia pendidikan itu sendiri, Pak Christo? Ya, berbicara tentang tugas sederhana kita, saya kira sangat penting adalah kita lakukan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Misalnya, sebagai guru, ya lakukan tugasnya sebagai seorang guru. Sebagai seorang dokter, lakukan tugasnya sebagai seorang dokter. Jadi sangat sederhana. Jadi kita konsisten pada apa yang menjadi posisi atau status kita masing-masing, itu yang kita lakukan. Ya, jadi untuk melakukan sesuatu yang besar, mulai dari melakukan hal yang kecil, kurang lebih semacam itu. Sehingga sebagai seorang Katolik tentu saja bahwa ketika kita mencintai tugas dan tanggung jawab kita, saya yakin bahwa wajah Kristus dihadirkan di dalam apa yang kita lakukan. Demikian pun di dalam dunia pendidikan ketika seorang pendidik, seorang guru mengajar dengan baik, mengajar dengan hatinya sebagai seorang Katolik semacam itu, saya yakin bahwa wajah Kristus juga dihadirkan di dalam pelayanannya sebagai seorang pendidik. Jadi hal-hal sederhana itulah yang saya kira penting untuk kita sadari bahwa membangun peradaban bangsa, peradaban gereja juga terkait dengan bagaimana kita mencintai, melakukan hal yang sederhana sehingga nanti Kristus bisa dihadirkan di situ dan keselamatan buat orang juga bisa dirasakan. Baik. Artinya dimulai dari keluarga, lalu lingkungan tempat di mana dia melakukan pendidikannya itu sendiri ya, Pak Christo? Ya, betul sekali. Harus ada sinergi, Mbak. Jadi dari keluarga, kemudian juga sekolah, kemudian lingkungan masyarakat itu juga memainkan peranan penting bagaimana wajah Kristus itu dihadirkan begitu. Jadi bukan hanya sekolah saja ataupun keluarga saja, tidak. Yang walaupun di dalam keluarga dia dididik dengan tradisi Kristiani, kekatolikan, tetapi kalau misalnya lingkungan juga tidak mendukung atau sekolah tidak mendukung, saya yakin bahwa akan menimbulkan ketimpangan. Tetapi kalau misalnya ketiga-tiganya berjalan bersama, saya yakin sekali bahwa pembinaan ya manusia seutuhnya sebagaimana yang ditekankan oleh gereja di dalam dunia pendidikan ini benar-benar terasa begitu. Baik, Pak Christo, terima kasih. Tidak terasa hampir 1 jam kebersamaan kita. Mungkin dari apa yang telah disampaikan tadi bisa diberikan pesan ataupun harapan kepada pemirsa baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Oke, untuk semua pemirsa TVRI, satu hal yang kita sadari bersama bahwa pendidikan itu memainkan peranan penting dalam membangun sebuah peradaban. Dan dalam konteks ini adalah pendidikan Katolik itu sangat besar sekali peranannya bagaimana membangun karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani sehingga kerajaan Allah benar-benar dihadirkan di dunia ini dan masyarakat atau dunia pada umumnya melihat wajah Kristus itu secara nyata. Jadi untuk pemirsa semuanya, marilah kita membangun suatu kehidupan yang lebih baik, suatu kehidupan yang menginspirasi siapapun, sehingga nanti apa yang kita lakukan benar-benar bisa memberikan sesuatu yang positif bagi lingkungan sekitar kita dan terutama bagi gereja dan masyarakat pada umumnya.
Baik, terima kasih Pak Kristo atas kehadirannya di TVRI dan juga sharingnya pada sore hari ini. Mungkin untuk mengakhiri acara kita boleh ditutup dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami sungguh bersyukur karena pada sore hari ini kami boleh merasakan kasih-Mu melalui perbincangan kami mengenai bagaimana menghadirkan gereja dalam dunia pendidikan. Bapa di dalam surga, Engkau telah memberkati kami satu persatu. Biarkanlah kasih-Mu selalu dan senantiasa menyertai kami, sehingga apa yang akan kami lakukan ke depan benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu. Bunda Maria, Bunda yang selalu bersama dengan kami, yang selalu mendoakan kami, dengarlah hamba-hamba-Mu yang ada di sini. Biarkanlah ya Bunda, sesuai dengan teladan-Mu yang suci, kami boleh melihat Kristus di dalam dunia pendidikan, dan dengan doa-Mu yang suci, kami beroleh kehidupan kekal. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini. Saya Yohana Lisa beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.